Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tak lama lagi, yakni pada 27 November 2024. Meski kurang 9 bulan lagi, konstelasi politik untuk perebutan kursi gubernur DKI Jakarta sudah menggema sejak sekarang. Sementara itu, pada Oktober mendatang, calon presiden dan calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 akan dilantik. Sejauh ini, berdasarkan hasil perhitungan suara sementara KPU, Prabowo Gibran masih memimpin perolehan suara dalam satu putaran. Lantas, akankah Pilgub DKI Jakarta November nanti masih ada rasa Jokowi? Mengingat kemenangan Pilpres 2024 ini sangat dipengaruhi nama besar Jokowi. Jika masih ada, bagaimana pihak yang berseberangan harus menyiapkan strategi mencari tokoh yang bakal diusung bisa melawan popularitas Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, namanya politik, memang apa yang bisa kita lakukan adalah menganalisis, melihat bagaimana potensi kejadian ke depan seperti apa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Apakah rasa Jokowi masih akan terasa di Pilgub DKI Jakarta? Kita tahu bahwa untuk Pilpres begitu mempengaruhi. Orang-orang yang mendapat restu dari Presiden Jokowi, bahkan pembentukan koalisi besar untuk 02 dianggap ada faktor Jokowi pemirsa. Langsung saja saya akan tanyakan kepada narasumber saya, mulai dari yang hadir di studio TV One ada Kang Ujang. Selamat malam, assalamualaikum Kang Ujang. Selamat malam Mbak Caca. Mewakili PDIP, di sini sudah ada Pak Gilbert Simanjuntak. Selamat malam Pak. Malam Mbak Caca. Saya mau coba sapa pemirsa, ini ada dua narasumber saya, mudah-mudahan sudah terdengar dengan jelas di sini. Bang Bestari Barus dari Nasdem dan ada Bang Doli dari Golkar. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke, saya mau ke pengamat terlebih dahulu. Boleh dong Kang Ujang komentarin. Ada yang salah atau mungkin jangan-jangan banyak benarnya judul saya pada malam hari ini. Rasa Jokowi bisa begitu terasa untuk Pilgub DKI Jakarta sama dengan Pilpres. Kalau saya bilang tergantung ya. Kenapa? Sekarang kan sudah ada kepastian. Pilkadanya kan tadinya tarik urut antara November, September. Tapi MK sudah memutuskan di November. Artinya begini, jangan lupa Pak Jokowi itu akan berakhir di 20 Oktober. Ya biasanya kalau September pilkadanya itu akan kuat pengaruhnya karena belum selesai. Aslinya masih menjabat kalau pilkadanya di September. Tapi jangan lupa pilkadanya saat ini adalah di November. Artinya Pak Jokowi sudah selesai. Ada dua kemungkinan yang bisa kita baca. Pertama, bisa Pak Jokowi punya pengaruh asalkan tadi Pak Prabowo-nya ada komitmen bersama dengan Pak Jokowi untuk saling mendukung. Artinya saling mendukung satu sama lain, ya Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran, di saat yang sama mungkin Prabowo mengamankan kebijakan-kebijakan termasuk keinginan-keinginan Pak Jokowi, termasuk di pilkada. Ya. Yang kedua, kemungkinan yang bisa saja bahwa ya nanti Pak Jokowi ya mulai, mohon maaf dalam tanda petik secara politik juga akan mulai tersisihkan. Oleh karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi ya antara katakanlah presiden yang lama, yang demisioner, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebagai presiden yang baru. Karena pilkadanya di November tadi menarik. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful, masih jadi presiden. Tetapi kalau di November ini harus kompromi. Kompromi dengan kekuatan presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo Subianto yang akan dilantik katakanlah di 20 Oktober nanti. Oke, kalau Bang Gilbert, ada komentar tidak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Faktor Jokowi Effect ini bisa mempengaruhi untuk konteks Pilgub DKI Jakarta. Karena sukses di Pilpres seperti apa? Saya melihat pendaftaran kan tanggal 27 Agustus ya, kemudian pilkadanya 27 November. Artinya ada periode masih campur tangannya presiden yang sekarang incumbent Jokowi di pencalonan. Tapi kemudian yang menentukan kan di waktu pilkadanya. Apakah kemudian masih ada pengaruh itu atau tidak, tergantung bagaimana dia menyusun kekuatan saat ini. Dan itu yang mungkin mesti kita antisipasi. Kalau dia kemudian menyusun kekuatan lewat parpol yang kemudian dia bisa pegang karena kasus-kasus tertentu, atau kemudian dia bisa pengaruhi lewat faktor yang lain, mungkin masih ada pengaruh. Tetapi seberapa besar saya kira sangat tergantung pada seberapa besar peranannya presiden yang menjabat di November 2024 ini. Jadi sangat tergantung pada hubungannya dia dan kemudian sikap yang diambil oleh presiden incumbent saat itu. Karena dia sudah berlalu begitu.
Ya, kalau Bang Bestari Barus bagaimana? Ada komentar tidak? Tergantung dari treatment dari Presiden Jokowi ini seperti apa? Mengingat kemarin Sang Ketum sudah ketemu ini dengan Presiden, Bang Bestari Barus. Ya, saya kira pilkada DKI akan sangat menarik ya. Sangat menarik sekali dan tentu juga menarik minat banyak pihak. Sisa-sisa daripada Pilpres tentu akan tetap mewarnai, kami yakini itu. Namun tentu kembali lagi bahwa setiap partai politik pasti sudah punya perhitungan masing-masing akan berkoalisi dengan siapa dan bagaimana. Mengingat bahwa ada satu kebiasaan di kita itu, di Pilpres boleh saja berkoalisi, tetapi di bawahnya, di tingkat pilkada, provinsi atau gubernur atau wali kota dan bupati bisa terjadi saling silang gitu ya antar koalisi ini. Jadi tentu kita akan melihat sampai di mana nanti bahwa antar partai politik ini membangun komunikasi dulu. Tentu sekarang agenda yang akan diselesaikan adalah Pilpres dan Pileg dulu. Baru nanti akan terlihat secara jelas ini siapa yang akan berkoalisi dengan siapa. Terlalu dini pada hari ini kalau kita mengatakan apakah masih ada rasa Jokowi di sana. Setelah selesai pemilu legislatif nanti ini, selesai penghitungan dan diumumkan oleh KPU, nah komposisi kursi di parlemen akan sangat kental mewarnai ya siapa yang akan berkoalisi dengan siapa, mengusung siapa. Saya kira itu. Oke, saya ke Bang Doli dong. Nah, siapa yang akan berkoalisi dengan siapa dan mengusung siapa? Nah, kalau dari Golkar yang katanya ini ya Jokowi sekali lah ya Partai Golkar ya. Ini bagaimana? Pola di Pilgub ini masih akan sama? Ini karena kalau saya lihat-lihat ini Pak RK ini sering diajak bareng ini. Ada tanda apa ini? Tanda khusus kah? Ya, pertama kalau kita bicara tentang soal pilkada ya, itu kan ada dua kata kunci sebetulnya kalau kita ingin mempersiapkan kemenangan menyambut pilkada. Yang pertama adalah tokoh yang mau kita calonkan, sejauh mana ketokohan dan kemudian popularitas dan elektabilitas dari calon yang mau kita calonkan itu. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur jaringan pendukung si tokoh itu, ya, karena kita para pengusungnya adalah partai politik. Ya partai politik dan gabungan partai politik. Nah, tentu ini nanti akan sangat mempengaruhi dua variabel ini. Nah, khusus untuk DKI, ya kita kan sudah punya dua nama sebetulnya di Partai Golkar yang kita sudah kasih surat tugas. Yang pertama adalah Ahmad Zaki, dia adalah Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Pernah menjadi bupati 2 periode di Kabupaten Tangerang, pernah juga jadi anggota DPR RI. Kemudian yang kedua adalah Saudara Ridwan Kamil yang sebelumnya adalah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan dua-duanya punya cita sukses di tempatnya masing-masing gitu. Nah, tinggal nanti kita akan melihat mana yang kemudian kita akan tetapkan. Nah, penetapannya ini juga nanti tergantung pada dua hal tadi. Nanti kita akan uji ya, tes. Selama ini kan mereka sudah bersosialisasi, kita lihat surveinya mana elektabilitas yang paling terbaik di antara keduanya gitu. Kemudian yang kedua adalah penerimaan dari partai-partai politik yang nanti kita akan ajak koalisi. Karena kalau kita lihat real count maupun quick count ya maupun real count hari ini hampir bisa dipastikan tidak ada partai politik pun yang bisa mencalonkan sendiri ya. Tentu semua partai harus mencari teman koalisinya. Nah, kami juga sudah ada pembicaraan sebetulnya di Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju ini bersepakat bila dimungkinkan koalisi ini akan ditetapkan sebagai koalisi yang permanen termasuk dalam menghadapi pilkada. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat pengalaman di pilkada-pilkada sebelumnya ya belum tentu bisa konkuren sama persis ya koalisi yang ada di Pilpres dengan pilkada karena pilkada ini juga bisa sangat cair walaupun memang jadi tentu di Koalisi Indonesia Maju
pembicaraan pertamanya tentang persiapan pilkada dibicarakan antar partai politik yang ada tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Oke. Nah, kalau bicara tentang soal hubungannya dengan Pak Jokowi, ya, tentu kan Koalisi Indonesia Maju ini adalah partai-partai politik yang selama ini komunikasinya cukup baik, hubungannya cukup dekat dengan Pak Jokowi. Nah, kalau ditanya soal rasa, ya mungkin diskusi-diskusinya nanti mungkin juga kita mendengarkan saran masukan dari Pak Jokowi yang selama ini memang Koalisi Indonesia Maju ini cukup baik dan dekat dengan Pak Jokowi. Baik, ditahan dulu Bang Doli, nanti sesaat lagi kalau dari Golkar sudah lampu hijau ya Kang Ujang ya, bahwa bolehlah kami akan siap berkoalisi sama dengan Pilpres. Nah pemirsa, tapi kan juga tahu kalau kita berkaca mengenai konteks Pilpres kemarin, banyak sekali orang-orang yang sudah dipuji-puji oleh Presiden Jokowi, tapi bukan menjadi pilihan akhir dari Presiden Jokowi. Ketika Presiden Jokowi memberikan rasa untuk calon tertentu, kira-kira sinyal seperti apa nanti mengarah kepada sana? Boleh nanti kita akan baca. Jadi tidak ada calon-calon yang kemudian GR duluan, padahal bukan dipilih oleh Presiden Jokowi. Sesaat lagi.